Baik, adik-adik semua, kita lanjutkan membahas soal nomor 6. Nomor 6 ini diketahui ada sebuah venturi meter tanpa manometer. Di mana luas penampang pipa 1 A1 12 cm pangkat 2. Kemudian luas penampang pipa 2 8 cm pangkat 2. Kalau percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Lalu selisih tinggi pada pipa kapiler itu sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Ditanya, berapalah kelajuan fluida yang masuk ke dalam pipa venturimeter tersebut? Berarti ditanya V1. Nah, untuk mencari berapakah kecepatan V1 atau kecepatan fluida yang masuk menuju pipa venturimeter, kita rumuskanlah dengan V1 sama dengan akar dari 2 kali G dikali H dibagi dengan A1 per A2 pangkat 2 dikurang 1. Nah, dengan memasukkan semua nilainya ke persamaan ini, kita dapatkanlah nilai V1-nya 2 meter per sekon. Kemudian kita bahas soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini, dekku, diketahui ada sebuah pompa, di mana pompa ini mempunyai sumber daya sebesar 100 watt. Kita sebutlah itu namanya daya sumber. Kemudian digunakan memompa air sedalam 9 meter. Jika volume yang dialirkan dalam pipa adalah 0,5 meter pangkat 3. Dialirkan selama 15 menit. Ditanya berapakah efisiensi daripada pompa tersebut. Nah, untuk mencari nilai efisiensi itu sama dengan daya yang dipakai dibagi dengan daya sumber dikali 100%. Untuk mencari besarnya daya ini, kita gunakanlah persamaan P sama dengan W per T. Dengan W itu adalah usaha. Usaha akibat terjadi perubahan ketinggian H9 meter, berarti itu adalah akibat energi potensial. Sehingga besarnya usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Sehingga boleh abang tuliskan persamaan efisiensinya menjadi energi potensial dibagi waktu, itulah tadi daya yang dipakai, dikali dengan daya sumber, dikali 100%. Di mana energi potensial itu adalah massa kali gravitasi dikali H, dibagi dengan T dikali daya sumber dikali 100%. Untuk volume airnya 0,5 meter pangkat 3. Ingat, massa jenis air 1000. Sehingga boleh kita cari nilai massanya, yaitu massa jenis dikali volume. Kita dapatlah nilai massa airnya 500 kg. Sehingga kita masukkan semuanya ke dalam persamaan ini, kita dapatlah nilai efisiensinya sama dengan 50%. Nah, gitu ya. Kemudian contoh soal nomor 3, dekku. Diketahui ada suatu tangki air, di mana tangki air ini dihubungkan dengan sebuah keran, dipasang di keran. Lalu keran ini katanya mempunyai luas penampang 1 mm pangkat 2. Lalu kalau ketinggian air di atas keran adalah H. Lalu keran ini dibuka sehingga mengalirkan air katanya selama 5 sekon. Ditanya, berapakah volume air yang sudah keluar dari keran tersebut? Jadi ini mengenai hukum Torricelli. Nah, gitu ya. Di mana besarnya laju air yang keluar dari keran ini itu sama dengan akar dari 2 kali G dikali H. Maka kita dapatkanlah kecepatan air keluar dari keran 20 meter per sekon. Nah, setelah kita dapatkan kecepatannya, maka kita masukkan nilai kecepatan ke persamaan kontinuitas. Di mana besarnya debit air itu sama dengan luas penampang dikali kecepatan, sama dengan volume air dibagi waktu. Maka dari persamaan kontinuitas ini kan, dekku, kita dapatkanlah nilai daripada volume air itu sama dengan 10 pangkat minus 4 meter pangkat 3. Atau itulah yang setara dengan 0,1 liter. Nah, gitu dia. Nah, untuk soal nomor 4. Diketahui soal nomor 4 ini ada sebuah selang. Lalu selang ini mempunyai jari-jari 25 mm. Kalau selang tersebut mengalirkan fluida atau air dengan debit 942 liter per menit.
Ini kalau kita konversi berarti 942 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3 dibagi dengan 60 detik. Kalau diketahui V konstanta 3,14. Ditanya, berapakah besar gaya tahan untuk menahan pipa atau selang tersebut? Nah, untuk mencari besarnya gaya tahan ini, boleh kita gunakan dari persamaan F sama dengan P dikali A. Dengan P di sini adalah tekanan, di mana untuk mencari besarnya tekanan, boleh kita gunakan persamaan Bernoulli, di mana P itu sama dengan setengah rho dikali V pangkat 2. Jadi boleh kita rumuskan mencari si F sama dengan setengah rho V pangkat 2 dikali A. Nah, di mana besarnya V, kecepatan, itu sama dengan debit dibagi luas penampang. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan itu, boleh nanti kita dapat nilai atau rumus daripada gaya itu sama dengan setengah dikali rho dikali Q kuadrat dibagi dengan A luas penampang. Nah, gitu. Dia mempunyai jari-jari R, maka luas penampangnya itu boleh kita rumuskan, yaitu V dikali R pangkat 2. Dengan mencari nilai luas A tadi, kita masukkanlah ke persamaan ini, maka kita dapatkanlah besar gaya tahannya 125,6 Newton. Itu dia. Nah, untuk soal nomor 5, Dekku. Diketahui ada sebuah tangki, di mana tangki ini diisi air setinggi H dari permukaan sampai ke tanah. Lalu pada tangki ini dipasang sebuah kran, di mana kran ini berada di bawah ketinggian H, kemudian kedalaman fluida di bawah kran adalah D. Ketika kran dibuka, keluarlah air dengan kecepatan sebesar V, sehingga air itu akan menyembur sejauh X. Nah, gitu dia. Kalau luas penampang daripada kran 3 cm pangkat 2, kemudian debit air yang keluar dari keran itu 1,8 liter per sekon. Kalau jarak pancaran daripada air keluar dari keran itu 1,5 meter. Ditanya, berapakah ketinggian seluruh air itu? Maka mencari H itu sama aja dengan ketinggian di atas keran tambah kedalaman di bawah keran, yaitu H tambah D. Maka yang pertama kita cari dulu nilai daripada kecepatannya. Dari persamaan debit Q sama dengan V dikali A. Maka dari persamaan ini kita dapatlah nilai V, kelajuannya 6 meter per sekon. Kemudian kita cari nilai ketinggian. Di mana mencari V itu adalah akar dari 2G kali H. Kan gitu ya. Maka dari persamaan ini kita masukkan nilai V tadi adalah 6. Maka kita dapatkanlah nilai H-nya. Itu sama dengan 1,8 meter. Lantas kita cari nilai D. Ingat D, mencari nilai D ini boleh kita perumuskan dari persamaan X sama dengan 2 dikali akar dikali H dikali D. Abang ulangi. X sama dengan 2 dikali akar H kali D. Maka kita dapatkan dari persamaan itu nilai D itu sama dengan 0,31 meter. Maka boleh kita cari nilai H tadi sama dengan H tambah D. Berarti dapatlah 2,11 meter. Nah, gitu dia. Selanjutnya soal nomor 8. Dari soal nomor 8 itu Dekku diketahui ada sebuah pipa mempunyai diameter 1,2 cm. Nah, gitu ya. Sebuah benda masuk abang. Di mana bentuknya itu berupa bola. Jadi kalau diameternya 1,2 cm, maka jari-jarinya itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, gitu ya. Kalau massa jenis fluida itu sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Kemudian koefisien kekentalan zatnya. Berarti ini mengenai viskositas ya Dekku. Sama dengan 30 dikali 10 pangkat minus 3 Pascal sekon. Lantas kalau massa jenis bendanya 2,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Ditanya berapalah kelajuan terminal, kelajuan terbesar ketika benda jatuh pada fluida kental. Maka
untuk mencari besarnya kecepatan terminal tadi, kita gunakanlah persamaan V sama dengan 2R pangkat 2 dikali gravitasi, dikali massa jenis benda, dikurang dengan massa jenis fluida, dibagi 9 dikali neta. Dengan neta di sini adalah koefisien viskositas atau konstanta kekentalan fluida. Maka dengan memasukkan semua nilai-nilainya ke persamaan ini, kita dapatkanlah nilai V itu 4,8 meter per sekon. Nah, adik-adik semua, seperti inilah dulu tentang fluida dinamis 2. Akan kita mantapkan ini melalui pertemuan kita kelas belajar di Zoom. Kita tutup pertemuan kita. Terima kasih.